Anak-anak yang terkasih, selamat bertemu kembali. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita hendak mempelajari tema mengembangkan karunia Allah. Adapun tujuan pelajaran yang hendak kita capai, pada akhir pelajaran ini diharapkan kalian dapat menganalisis pengalaman diri sendiri selama ini tentang upaya mengembangkan karunia Allah berupa talenta ataupun kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, kalian mampu merumuskan sikap-sikap yang sering muncul dalam menghadapi kekuatan dan keterbatasan diri. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis informasi dari buku-buku atau browsing internet tentang kisah-kisah hidup orang sukses karena melalui perjuangan keras mengembangkan bakatnya dengan belajar dan bekerja. Yang keempat, kalian mampu untuk menyimpulkan ajaran kitab suci tentang cara mengembangkan karunia Allah atau talenta. Yang terakhir, kelima, kalian mampu menuliskan refleksi tentang upaya mengembangkan talenta, mengungkapkan doa syukur secara tertulis atas kemampuan dan keterbatasan yang dianugerahkan Allah. Anak-anakku yang terkasih, berbicara tentang mengembangkan karunia Allah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dan talenta diri. Orang muda seringkali tidak menyadari kemampuan dan talenta yang ada dalam diri mereka. Di lain pihak, mereka pun sulit untuk menerima keterbatasan-keterbatasannya. Hal ini mungkin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan di mana mereka diperlakukan sebagai anak-anak. Akibatnya, perlakuan semacam ini, mereka tidak bisa mengembangkan diri secara maksimal. Karena itu, sebagai kaum beriman, kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan bakat dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan hendaknya tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memunculkan sikap sombong dan arogan. Demikian halnya dengan keterbatasan yang ada seharusnya tidak membuat orang menjadi rendah diri, minder, atau bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Anak-anakku yang terkasih, seorang filsuf bernama Aristoteles mengatakan bahwa manusia akan bahagia jika ia secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, tetapi potensi-potensi itu akan menjadi nyata jika kita merealisasikannya. Kebahagiaan tercapai dalam mempergunakan atau mengaktifkan bakat dan kemampuan-kemampuannya itu. Anak-anakku yang terkasih, setiap orang mempunyai kemampuan dan bakat-bakat dalam ukuran tertentu. Kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang seharusnya dikembangkan dan digunakan. Kemampuan dan bakat atau anugerah Tuhan yang dalam kitab suci sering disebut talenta. Tuhan menghendaki agar talenta itu dikembangkan dan digunakan. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30 dikisahkan tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi mereka sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan. Setiap orang, termasuk para remaja, sesungguhnya diberi talenta oleh Tuhan.
Mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan dan menggunakan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntutan Kristiani. Artinya, Allah memberikan kemampuan dan talenta yang berbeda kepada setiap orang, dan kemampuan itu hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Yesus pun memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Yesus pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamnya ke dalam tanah. Karena itu, anak-anakku yang terkasih, sesungguhnya berbicara tentang kemampuan dan bakat ada kaitannya dengan mentalitas pribadi setiap orang. Setiap orang mempunyai cara berpikir, cara pandang, dan itulah mentalitas. Mentalitas yang perlu dikembangkan adalah sikap mau bekerja keras, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, optimis, mau mencoba, dan masih banyak lagi. Hanya dengan cara itulah seseorang yang memiliki talenta akan berhasil, sukses dalam mengembangkan talenta dan bakat yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepadanya. Akhirnya, anak-anakku yang terkasih, semoga pelajaran hari ini mendorong kalian untuk benar-benar makin menyadari dan berusaha mengembangkan potensi talenta yang kalian miliki, pemberian Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kalian kepada Allah yang telah berbaik hati kepada kalian dan untuk menyongsong hari depan kalian yang penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Anak-anakku, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya.